Salam, selamat pagi. Terlambat. Maaf, hari ini agak terlambat. Semalam tidak tidur nyenyak. Tidak apa-apa karena banyak minum kopi. Dan juga kemarin masih seharian bersama para staf gereja, jadi kebanyakan minum kopi. Jadi hari ini Pastor Joshua agak terlambat. Bersyukur sekali. Hari ini kita melihat Amsal 25. Kita masuk di Amsal. Hari ini saya merenungkan pasal 13 dan ayat 13 dan 25. Seperti sejuk sekali penanda mengenai pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruh, yang menyegar hati dan tuan-tuannya. Saya hari ini masuk dengan tema ini. Tema hari ini, saya memberikan tema harus merangkuli, jangan berpikiran negatif. Ya, kita sebagai orang dan juga ketua sel atau para staf gereja atau anggota sel grup, baik kita bekerja bekerja dimanapun, baik di pemerintah atau sebagai teman, sebagai guru atau sebagai pelajar, kita semua orang harus punya prinsip yang demikian, yaitu harus merangkul, mendorong orang lain. Jangan berpikiran negatif. Ini adalah saya memberitahukan kepada saya sendiri. Saya terhadap Simo, istri saya, hidup bersama dia. Saya sering-sering harus mendukung dia menjadi orang yang setia, dan juga harus yang positif, jangan yang negatif. Harus berkata-kata yang positif. Jangan mengatakan kata-kata yang tidak baik atau yang negatif. Ini adalah rahasia dari hidup sebagai suami istri. Saya juga melihat hubungan saya dengan para staf gereja juga demikian. Saya sering sekali berkata agar mereka jangan berpikiran negatif sehingga bisa menumbuhkan pohon kehidupan. Hari ini saya melihat dua tema ini, yaitu yang setia dengan kabar yang baik, yaitu dukungan. Ya, yang satunya jangan berpikiran negatif. Pasal ini saya bagi dari 4 bagian. Pertama ayat 1 sampai dengan 5. Dengan pembagian saya yang dulu tidak sama. Dulu saya bagikan 2 bagian. Hari ini saya bagikan dalam 4 bagian. Tema pertama seluruh dari tema. Pasal 25 sampai 29, saya kira ini semuanya juga adalah amsal-amsalnya dari Salomo. Tiga 31 yaitu tentang raja-raja. Perkataan dari pesan dari raja-raja. Dari pasal 25 dari asal-asalnya Salomo, yaitu pada zamannya dari pegawainya Raja Hizkia. Suatu kata-kata yang sangat penting sekali bagi raja. Dia melihat ini sesuatu yang sangat penting sekali.
Maka kalau kita mempunyai yang masalah demikian, maka kita punya kepribadian sebagai raja. Raja juga ingin agar setiap orang mempunyai kelakuan yang demikian. Demikian juga saya membawa para staf gereja juga ingin demikian. Ya, makanya di ayat ini menerangkan tentang pesuruh yang setia, dorongan yang tidak berpikiran negatif. Kita melihat bagian pertama ayat 1-5. Harus mengikuti pimpinan. Semuanya dari atas, dari ke bawah. Kemuliaan Allah ialah rahasia sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Segalanya ada pemimpin, ada Allah, ada raja. Allah merahasiakan sesuatu, yaitu kemuliaan Allah, yaitu yang tidak pernah kita ketahui, yang sesuatu yang yang dia rasakan dan juga tidak bisa kita lihat, yaitu Allah yang menyembunyikan sendiri dan tidak memberitahukan kamu. Semuanya adalah karena ada Allah, Allah yang berdaulat atas semuanya. Semuanya adalah kuasa tangannya. Dan kita pada hari ini hikmat kita punya batas dan apa yang kita lihat juga terbatas. Maka kemuliaan Allah di sini disembunyikan, dirahasiakan. Tetapi rahasia menyelidikkan semuanya itu. Raja banyak sekali tidak mengerti, tapi Tuhan tahu. Itu adalah kemuliaan Allah. Raja punya hak untuk menyelidiki sesuatu. Ini adalah kuasa dari raja dan kemuliaan untuk raja. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja yang tidak terduga. Sama dengan kita yang tidak bisa menduga segala sesuatu yang tersembunyi, demikianlah hati raja. Kita di bawahnya, mungkin kita mengira kita memahami pemimpin kita. Kamu mengira Pak pemimpin saya demikian orangnya, tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Kamu hanya tahu cuma sedikit saja, bukan hanya setengah, tetapi setengah pun tidak. Kamu tidak bisa menduga. Ini adalah keterbatasan kamu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, kamu tidak bisa menduganya. Jangan mengira kamu bisa mengetahui hati pimpinanmu. Saya berkata kepada para anggota sel, para staf gereja, dan murid-murid saya, kamu jangan mengira kalau sudah memahami, mengerti akan hatinya pastor dan Simo, atau kamu sudah sangat tahu akan isi hatinya majikanmu. Hatinya seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, kamu tidak bisa menduga. Dan staf gereja mengiyakan kata, yaitu Simo, istri pendeta, tidak bisa kita pikirkan apa yang ada di dalam hatinya, dan tidak bisa menduga apa yang dia kerjakan. Bukan hanya kalian, aku aja sendiri tidak bisa menduga. Jangan mengira ya orangnya yang demikian. Karena kita setiap orang punya bingkai-bingkai sendiri dan punya cara pikiran sendiri. Dan susah sekali untuk melampaui pikiran kita sendiri. Apalagi orang lain, sesuatu yang sangat sulit sekali. Bagaimanapun cara pikir kita, itu adalah pikiran kita sendiri. Itu adalah kamu, bukan pemimpinmu. Kamu
dan dia semua cara pikirnya tidak sama. Kalau ada kebenaran atau inti-inti dari gereja, suatu sangat yang dekat sekali. Nilai inti-intinya sangat dekat sekali, nilai-nilainya. Ada nilai-nilai dan juga ada dalam kumpulan dalam pohon kehidupan, dan kita setiap orang juga mempunyai watak yang berbeda. Saya tidak suka untuk membela diri atau menjelaskan sesuatu, tapi Simo suka untuk menjelaskan. Saya tidak sama dengan Simo, seperti dikatakan, hati raja-raja tidak terduga. Jadi ini bisa kita pakai untuk di majikan kita atau di ketua sel kita. Jangan mengira kita bisa mengendalikan seseorang. Kalau kita demikian, maka hati kita bisa untuk tidak melakukan sesuatu yang salah. Jangan menyangka diri benar. Jangan mengira kamu semuanya bisa mengendalikan semuanya itu. Saya harus cepat. Sisi kanan sangat dari perak, maka keluarlah benda yang indah sebagai pandai emas. Sisi kanan orang fasik di hadapan raja, maka kokohlah tatanya oleh kebenaran. Harus berkelakuan yang baik, meninggalkan kefasikan, kejahatan. Yang jahat harus kita sisihkan. Pada saat kamu punya dengan kerendahan hati di hadapan raja, kamu tahu kamu tidak bisa mengendalikan dia. Raja terhadapmu punya kuasa. Maka di sini kita harus berhati-hati, kita jangan berbuat jahat. Maka dengan demikian kokohlah satu kerajaan atau negara, atau kita di kantormu, di sel grupmu. Karena apa yang tidak baik itu dari dalam hatimu kau keluarkan, yaitu mengikuti pimpinanmu. Kamu punya kerendahan hati. Jangan menganggap diri sendiri orang yang hebat, maka dengan demikian kamu tidak berbuat yang jahat. Kita melihat ya, ayat 6 sampai dengan 17. Ayat 6 sampai dengan 15. Di sini saya menerangkan sebagai orang yang membangun orang lain. Ya, yaitu kita harus bisa mendengar, taat, jangan tinggi hati. Yaitu kita menerangkan agar kita bisa untuk membangun orang lain, menerima orang lain. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Di sini menerangkan kita harus rendah hati. Apa matamu lihat, jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Belalah perkaramu terhadap sesamamu, tapi jangan membuka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Di sini jangan terburu-buru. Kita harus merendahkan diri, jangan jangan sombong, jangan membela derakan diri, jangan membanting-bantingkan, atau jangan membuat perkara.
Jangan membuka rahasia orang lain. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Di sini menerangkan kita berkata, dalam berbicara kita harus bertepat. Kita harus bisa mendengar dan juga bisa untuk mendengar. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak itu suatu yang sangat baik sekali. Seperti yang dikatakan, seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengarnya. Maka kita harus menjadi orang yang bisa berkata-kata dan juga bisa mendengar. Berkata-kata dan mendengar juga harus yang tepat. Ada orang yang tidak bisa mendengar, dia cuma bisa untuk berbicara, berkata-kata, itu tidak baik. Orang lain berkata-kata, kamu tidak bisa mendengar, cuma kamu ingin berbicara sendiri. Ini tidak baik. Kalau kamu cuma mendengar, nggak bisa mendengar, juga tidak baik. Maka kita harus bisa mendengar dan berkata-kata. Di dalam pekerjaan, di tempat kita bekerja, kita harus bisa mendengar dan berbicara, dan juga jangan berburu-buru atau ribut-ribut sama orang. Dan di rumah juga kita sebagai istri, kalau cuma memuji istri dan tidak memuji suami itu tidak baik. Dan demikian juga kalau cuma memuji suami tidak memuji istri juga tidak baik. Maka semua itu nanti akan menjadikan satu perkara. Kalau demikian di rumahmu akan banyak sekali perkara-perkara. Demikian juga maka anak-anakmu akan ada masalah. Demikian juga di sel grupmu atau di tempat kerjamu. Maka di sini kita jangan membuat perkara bagi orang lain. Maka kita harus bisa mendengar, bisa berbicara yang baik. Maka semua ini haruslah yang tepat. Kita sampai ke ayat 14. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberkatinya. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dengan lidah lembut mematahkan tulang. Perkataan harus tepat, harus punya hikmat, dan juga harus ada yang sesuatu yang benar. Jangan seperti angin dan awan dan angin tanpa hujan, sesuatu yang tidak ada artinya, semuanya cuma sia-sia belaka. Jangan kita mengira, mengapa saya begitu. Kamu memberi hadiah kepada orang, kita jangan mengatakan aku begitu baik kepadamu, begitu baik. Maka kalau kita memberikan sesuatu hadiah bagi orang, kita jangan mengungkit-ungkitkan kembali akan apa yang kita berikan kepada orang tersebut. Kemarin juga pada hari Bapak banyak sekali para anak-anak saya yang memberikan hadiah bagi saya. Maka kamu jangan seperti kamu jangan berkata, kamu jangan, itu sepatu saya yang beri, itu yang sangat yang mahal. Maka saya berkata lain kali kamu nggak usah untuk memberi hadiah kepada saya. Maka kita kalau memberikan hadiah kepada orang lain, kita jangan meninggikan diri sendiri dan juga jangan mengungkit-mengungkit. Kita harus punya lidah yang lemah lembut dan punya kesabaran. Kita bisa untuk bersabar, mencari waktu yang tepat. Jangan
langsung pada waktu dia yang tidak, pada saat dia bersedih atau punya kesusahan. Maka dengan demikian dia bisa mendengar dan bisa dengan demikian, dengan waktu yang diberikan demikian, dia bisa mendengar apa yang kamu sarankan. Seperti ya, Papa, sepertinya kamu punya masalah. Kamu beri pendapat bagi saya. Maka saatnya inilah kamu mulai berbicara. Kalau belum siap untuk memberi saran pada orang atau menasihati orang, kita sabar dulu. Maka dengan kesabaran dan lemah lembut, kita bisa mengadakan hubungan dengan orang. Dan dengan pemimpin kita juga demikian, jangan meninggikan hati. Dan waktu kita memberikan sesuatu pada orang lain, kita jangan mengungkit-ungkitnya kembali dan dengan meninggikan hati. Pas ayat ke-6 dikatakan kita harus rendah hati. Rendah kita harus bisa mendengar. Pada kita menasehati pimpinan kita harus bisa untuk menggunakan kata-kata yang tepat. Maka demikian kamu disebut orang yang setia, penguasa yang setia. Sebagai seorang yang setia, pesuruh yang setia. Yang setia artinya amin, yaitu mendukung. Kamu sebagai seorang pendukung yang setia, baik bagi pimpinanmu atau teman-temanmu, kamu bisa untuk merendahkan hati, tidak meninggikan hati. Kamu bisa berbicara dengan kata-kata yang tepat dan bisa mendengar dan bisa mencari waktu yang tepat dan juga dengan lemah lembut. Dengan demikian kamu makin terus-menerus untuk mendukung pimpinanmu. Kalau kamu ketua sel, kamu juga bisa menasehati presiden. Kalau kamu sebagai manajer, kamu juga bisa terhadap bosmu. Atau kamu sebagai murid bisa untuk kepada gurumu. Semuanya yang dilakukan adalah untuk mendorong, membangun dia, berdiri di samping. Jangan berdiri di tempat yang tinggi, rendahkan diri agar bisa berbicara dan mendengar untuk mendukung dia. Pada saat dia perlu, pada waktu yang tepat, kamu berkatalah dengan lemah lembut. Maka kamu demikian adalah orang-orang yang setia, pesuruh yang setia. Saya berkata kepadamu, suatu hari kamu akan duduk di tempatnya pimpinan itu. Kamu berbuat demikian bukan untuk mengusir pimpinanmu atau mengambil alih kedudukan pimpinanmu. Tetapi karena kamu hati punya kepedulian demikian, maka pimpinanmu akan mengangkat kamu. Kalau pemimpinmu tidak melihat, kamu boleh berkata, inilah rahasia Tuhan, yaitu kemuliaan Allah. Pemimpinmu bisa menyelidiki kamu dan bisa melihat, mengerti akan kamu. Kalau dia bisa melihat kamu, yang dia bisa menggunakan kamu, maka inilah kemuliaan. Tetapi pada saat dia belum bisa melihat kebaikan atau keistimewaanmu, ini adalah kemuliaan dari Allah, maka kita harus menunggu. Demikian saya mengajar para murid-murid saya. Di tempat kerja, kalau bosmu tidak baik terhadapmu, tidak sesuai dengan kamu, apa yang kamu kerjakan? Yaitu jangan marah kepada majikanmu atau langsung pergi atau marah kepada dia. Bagi kamu
bagaimana kamu, orang apa kamu, janganlah berbuat demikian. Sabarlah, tunggu sampai waktunya yang tepat. Kemudian pada saat yang tepat baru kita berbicara dengan baik-baik. Kalau dia mengerjakan sesuatu yang tidak tepat, kalau untuk kepentingan kita sendiri, kita boleh untuk lebih bersabar lagi. Dan kita boleh berkata kepadanya, majikan, bos, kalau kamu berbuat demikian, saya sangat tidak gembira. Tetapi karena kamu adalah bos saya harus mendengar. Tetapi saya tidak bersuka hati. Ini semua yang dikerjakan tidak baik. Tetapi saya akan terus untuk mengerjakannya, mengikutinya. Kita boleh berkata demikian, tetapi kita harus dengan yang jujur. Jangan sembunyi-sembunyi agar dia tahu akan kamu. Biar dia tahu akan hatimu kepada dia, dan juga dia bisa memikirkan untuk ada perubahan bagi dirinya sendiri, yaitu seperti lidah lembut mematahkan tulang. Maka kita bisa membantu bos kita. Kita melihat teruskan. Kita ayat 16 sampai dengan 20, kita harus berdiri pada tempat yang tepat. Kalau engkau mendapatkan madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Maka di sini kita menerangkan kita harus melakukan sesuatu yang tepat, dan kita berdiri juga harus pada batasnya. Jangan melewati batas. Rumah orang ya rumahnya orang, bukan rumahmu. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang goyah, rapuh, dan kaki yang goyah. Kita harus bisa melihat orang, berdiri di tempat yang benar. Kamu jangan berdiri sebagai orang yang bersaksi dusta. Kamu harus bisa melihat orang dan berdiri pada masalah yang tepat. Kalau orang itu tidak bisa dipercaya, kita jangan membantunya. Maka kita harus tahu posisi orang itu apa. Kita jangan menjadikan orang yang bersaksi dusta atau orang yang pengkhianat. Kita jangan bergaul bersama orang yang bersaksi dusta atau pengkhianat. Maka dengan demikian kita sendiri yang akan mendapatkan malu. Berdiri di posisi yang tepat itu suatu yang baik sekali. Di sini kita bisa renungkan pada masa masyarakat kekacauan ini, kamu berdiri di mana? Bagi kita ini ada suatu ujian yang sangat besar. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Dan bagian yang terhati, perkataan, kelakuan juga harus yang tepat. Maka dikatakan sebelumnya, perkataan kita, kelakuan kita harus yang tepat. Jangan menjadi orang yang tidak benar. Jangan menjadi orang yang selalu mempunyai pikiran yang negatif. Di ayat 21, di sini mengatakan kita harus punya kasih, yaitu kalau seterumu lapar berilah roti, atau dia dahaga berilah dia minum, maka Tuhan akan membalas semuanya itu kepadamu, memberikan. Dan juga dikatakan angin utara membawa hujan, berbicara seperti rahasia muka marah. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar.
yaitu tidak mengatakan kata-kata pertengkaran, atau ribut-ribut mengatakan kata-kata orang, menggosipkan orang. Di ayat 26, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu, sebab orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Di sini menerangkan kita harus melakukan kelakuan yang baik. Di hadapan orang jahat kita harus kebenaran, kita jangan mundur. Maka kalau kamu mundur, maka kamu seperti mata air yang keruh. Maka di sini menerangkan kelakuan kita harus yang baik, yang benar, tetapi jangan berkelebihan. Tapi jangan kelebihan. Jangan cuma mengatakan kebaikan diri sendiri, kita jangan mengundur, tapi jangan terlalu jauh. Maka di sini mengatakan kita harus dengan pas, kita harus mengendalikan diri kita. Maka kita baru bisa untuk melakukan yang tepat. Maka kata-kata dan kelakuan itu haruslah yang tepat. Dan pendirian kita juga harus yang tepat. Maka di sini katakan seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Kita berkata, kata-kata yang kita kerjakan atau pendirian kita harus yang tepat dan benar. Maka seperti kabar baik. Maka kamu harus menjadi orang yang membawa kabar baik itu. Dalam orang kesusahan, kamu adalah kabar baik. Orang yang berbuat tidak baik juga kamu harus membawa kabar baik. Kamu bukan orang yang menginjak orang lain atau menghakimin orang lain atau merampas orang lain, yaitu mengatakan kata-kata yang tepat. Saya senang kalau para staf gereja saya, anak saya mengatakan kata yang benar, yang tepat. Kalau punya masalah bukan melihat masalah, tetapi harus punya jawaban. Bukan seperti mengatakan diri, meninggikan diri yang baik seperti muka yang ditempel emas. Bukan mengatakan orang-orang lain, tetapi kita semuanya sama. Kita harus yang jujur, sebab kita semua juga punya kesalahan. Kita jangan hanya melihat kesalahan orang lain, tetapi kita harus menjadi orang yang berwatak, yang berprinsip, yang positif. Maka dengan demikian para anggota selmo atau tempat kerja akan makin berkembang, dan juga negara kita juga akan berkembang. Dengan demikian juga keluargamu, suami istrimu akan berkembang. Terima kasih, Tuhan memberkatimu. Mari kita memuji Tuhan.
Haleluya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami bisa sebagai murid-Mu. Engkau memberi kami kuasa dan bisa untuk mengikuti-Mu dan bisa ngajar kami agar bisa punya kerendahan hati untuk mengikuti-Mu. Saudara-saudari semua, kita belajar untuk bagaimana menghadapi majikan pimpinan kita, bagaimana kita berkata-kata yang tepat. Atau kita mohon kepada Tuhan agar kita punya telinga yang mau untuk mendengar, dan pada saat kita berbicara dengan pimpinan kita bisa menggunakan kata-kata yang tepat. Mari kita berdoa dalam bahasa roh untuk mohon Tuhan membantu kita agar kita punya kata-kata yang tepat, telinga yang mau mendengar kepada setiap pimpinan kita. Kita mohon agar Roh Kudus menerangi kita, menerangi hati kita, menerangi kesombongan kita, menerangi perkataan kita cocok atau tidak, benar atau tidak. Mohon agar Roh Kudus untuk menerangi kita. Kita mohon agar Roh Kudus menerangi kita dan kita mohon maaf bagaimana hati kita. Tuhan, kami mohon agar kerendahan hati ini ada pada kami. Saya mendorongkan saudara semua untuk bisa mengaku dosa, kesalahan kita. Kita tidak mendengar majikan kita, bos kita, atau pimpinan kita. Kita bukan orang yang tidak setia. Kita hanya menginginkan keinginan kita sendiri atau pikiran kita sendiri. Kita ingin agar bisa keluar dari bingkai-bingkai ini. Kita berdoa agar kita bisa berubah, bertobat. Berdoalah pada Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Kami adalah orang yang lemah. Ampunilah kami, Tuhan, mohon Engkau untuk mengambil sesuatu yang tidak baik, kerjakan dalam hati kami, agar kami bisa mempunyai hati yang bisa mendengar. Tuhan Yesus, bangunlah hati kami agar kami bisa mempunyai hati yang tepat dan mempunyai kata-kata yang tepat, agar kami bisa membantu baik pimpinan kami atau orang lain. Kita mohon agar Roh Kudus untuk membersihkan hati kita. Kita perlu kebaikan tuh dari Tuhan. Tuhan, bersihkanlah kami, Tuhan, belas kasihan pada kami. Kasihanilah kami. Kalau Roh Kudus menjamah engkau, Tuhan, kami mohon Engkau membantu kami. Kami tahu kami tidak bisa, tidak sanggup. Kami tahu dalam hati kami punya dengan keras hati, kami tidak bisa merendahkan hati.
merendahkan diri hati. Kami tidak bisa merendahkan diri kami sendiri. Kami seringkali berdiri pada tempat yang salah. Kami tinggi hati, kami sombong. Kata-kata perkataan kami ada waktunya dikeluarkan dengan tidak tepat pada waktunya, penuh dengan amarah dan juga terhadap pimpinan kami. Apakah kami benar orang yang setia untuk mengikutinya? Apakah kami punya kuping yang untuk mau mendengar pada pimpinan kami, pemimpin kami berbicara? Apakah kami bisa mendengarkan sepenuhnya? Tuhan, Tuhan, berilah kami agar kami punya telinga yang mau mendengar dan berkata yang tepat pada saat waktunya pada kepimpinan kami. Tuhan, kami tahu kami tidak bisa. Kami tahu kami sangat rendah. Ya Tuhan, bantulah kami. Dan pikiran kami juga penuh dengan yang negatif. Kami hanya bisa melihat orang yang tidak baik. Kami hanya melihat keburukan orang lain. Pikiran kami, hati kami penuh dengan akar pahit. Tuhan, kami seringkali mengatakan kejelekan orang lain. Kita, saudara semua, di saat kini kita mohon agar Tuhan mengampuni kita. Kalau kita pikirkan apa yang kita keluarkan dalam berbicara kepada orang lain, kalau kita renungkan kata-kata yang tajam, yang pedas yang kita keluarkan kepada orang lain, kita mohon kepada Tuhan untuk mengampuni kita. Kita mohon Tuhan untuk membantu ketidaksanggupan kita mengendalikan segala kata-kata, perkataan, dan hati kita. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau mengampuni hati pikiran kami. Ampunilah perkataan kami selalu yang berkata yang tidak baik terhadap pimpinan kami, dan kami berdiri yang salah. Tuhan, ampunilah kami ya Bapa. Tuhan, ampunilah kami agar berdiri di tempat yang tepat ya Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya menyatakan segala pikiran yang ada di dalam hati, pikiran kita atau seringkali yang berdiri di tempat yang tidak tepat, kesombongan kami, kita katakan kepada Tuhan pada saat ini kita tidak mau ambil semua ini. Kita mengambilkan langkah protek. Kita renungkan dalam roh kita, apa yang ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita, cabut semua. Pada saat kita melakukan langkah profetik ini, segala kekerasan hati, segala pikiran yang negatif bagi kita semua, kita cabut, kita buang ke tanah dan kita injak-injak. Katakan kita tidak mau semua yang masalah-masalah yang negatif, segala yang tidak cocok, segala yang tidak kebenaran ini. Kita mohon agar Tuhan kita bisa berdiri di tempat yang tepat, baik di dalam tempat kerja, suami istri, atau pada sesama kita. Kita mohon agar Tuhan memberikan kita, membangun kita sebagai orang yang rendah hati dan menjadi orang-orang yang setia, yang taat, orang yang taat dalam Tuhan. Mohon Tuhan agar memberi kita hati yang rendah hati, agar aku bisa berjalan di jalan-Mu bersama dengan kehidupannya Yesus. Beri kami hati yang rendah hati yang mau diajar, agar kami
Aku bisa berjalan di jalan-Mu yang kudus, seperti kehidupannya Yesus. Di ayat 25, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri jauh, itulah bagi orang kata-kata orang yang setia. Di ayat 25 dikatakan seperti air yang sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikian juga kabar baik dari negeri pada saat kita kekurangan, kekeringan. Semua ini ada pada kita. Mari kita pejamkan mata pada saat di lingkunganmu, di tempatmu, kelakuanmu, perbuatanmu, hatimu. Apakah engkau adalah orang yang setia terhadap orang-orang di sekitarmu? Mereka memerlukan kamu, sangat panas, kamu adalah es itu. Mereka saat mereka haus, apakah kamu orang yang memberikan kabar baik itu, memberikan air yang sejuk bagi mereka minum? Roh Kudus, berilah kami, saudara-saudari kami semua, baik yang di online maupun di tempat ini sekarang, saudara-saudara, beri kami sebagai seorang pesuruh yang setia untuk membantu orang lain pada saat orang membutuhkannya. Kami bisa memberikan apa keperluannya, membantu keperluannya agar dia dipuaskan, disejukkan dan dibentuk, dibangun. Agar kami punya sebagai orang yang berkata-kata yang tepat untuk membangun, mendorong dia. Tuhan, berilah kehidupan ini pagi pada kami, seperti Kristus datang ke dunia ini sebagai semangat, sebagai penyelamat bagi kami, bahkan menyerahkan dirinya, merendahkan dirinya sendiri agar kami sebagai anak-anaknya Tuhan Allah Bapa. Tuhan, berilah kami agar kami bisa menjadi orang-orang yang seperti ini untuk membangun orang lain, dan orang yang selalu berkata-kata yang tepat, yang serius, bukan menghitung kesalahan orang lain, menindas orang lain, merampas orang lain, menginjak orang lain. Tuhan, berilah kebaikan ini dan hati yang demikian, berilah kepada kami. Bantulah kami. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberikan agar hati yang setia dan punya pikiran yang positif semuanya diberikan kepadamu, karena agar keadaanmu, karena ada kamu, semuanya berubah baik, karena perubahan kamu membawa perubahan baik di sel grupmu, di rumah atau di tempat kerjamu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Terima kasih. Amin.